Halo Pak Andi, nama saya Samuel Evan Marvel dari kelas Bapak. Sekarang saya akan mau membicarakan apa itu hak kekayaan intelektual atau HAKI, atau bisa saja di bahasa Inggriskan Intellectual Property Rights (IPR). Nah, hak ini timbul karena olah pikir manusia yang kreatif, yang mau berinovasi. Karya ini harus bisa dapat didengar, dicium, dikecap, disentuh, dan juga bisa dilihat, bisa juga diperagakan seperti mesin. Dan contoh-contohnya musik seperti apa saja, mungkin musik klasik, musik pop. Terus ada buku ada penulisnya harus dilindungi oleh hak cipta, yaitu copyright ini. Dan juga visual art, dan juga resep, mungkin seperti KFC, resepnya Colonel Sanders, dan juga mobil yang bisa diperagakan. Nah, tapi yang harus dijadikan masalah adalah ada dua jenis. Nah, dua jenis ini adalah deklaratif dan konstitutif. Apa itu deklaratif? Deklaratif itu otomatis negara melindungi Anda kalau Anda melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu, yaitu otomatis dilindungi negara tanpa adanya administratif apapun. Nah, kalau konstitutif itu first to find. Siapa cepat dia dapat. Harus disubmit dulu, ada proposal terhadap lembaga yang bersangkutan sehingga ciptaannya itu bisa didaftarkan. Dan lembaga yang disebutkan adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yakni yang berlaku di Indonesia, atau WIPO, World Intellectual Property Organization. Terus ada juga 4 jenis hak kekayaan intelektual, ada jenis-jenisnya juga. Yang pertama itu hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi para pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta ini bersifat deklaratif, seperti saya bilang, otomatis, dan ini mencakupi knowledge, ilmu pengetahuan, visual art, seni, pertunjukan, performance shows, dan juga sastra atau literature. Hak merek itu suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, atau susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan penarik perhatian yang digunakan dalam kegiatan ekonomi, kegiatan perdagangan, dan lain-lain. Sehingga ini bersifat konstitutif, jadi harus disubmit dulu, diproposal dulu, didaftarkan, sehingga bisa examine, bisa diuji, bisa dianalisa apakah ini betul-betul novelty, bisa didaftarkan sebagai hal yang baru atau merupakan penciplakan merek lain, itu gak boleh. Maka pendaftaran itu direject kalau penciplakan. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Dan ingat, ini first to find. Siapa yang daftar duluan, dia yang dilindungi. Ini bisa diperpanjang 10 tahun, dibayar pasti. Dan ya kalau nggak dibayar ya hangus. Nah, salah satu contoh yang bisa diterangkan adalah Coca-Cola. Nah, di kelas kita disebutkan Coca-Cola. Kenapa? Karena Coca-Cola itu sangat rapi bisnisnya. Kenapa? Karena meskipun dia hanya jual minuman bersoda, tapi dia melindungi namanya dari industri-industri yang dia tidak jual, tidak terjun, tapi dia tidak mau namanya diciplakan oleh misalkan maskapai, industri penerbangan. Itu Coca-Cola nggak boleh. Mobil namanya Coca-Cola nggak boleh. Jadi sangat rapi dia, sangat sudah terorganisir pendaftarannya, sehingga Coca-Cola tetap ikonik lah, dan asosiasinya langsung ke minuman sodanya dia yang berwarna merah. Oke, hak paten. Hak paten ini hak eksklusif juga yang diberikan oleh negara kepada inventornya. Ide hasil invensinya di bidang teknologi yang kebanyakan itu elektronik, motherboard, dan lain-lain, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Jadi ada yang produksi dan juga ada yang inventornya yang ada skematiknya sendiri,
Ini menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Bisa dalam bentuk proses seperti cara untuk melakukan atau mencapai suatu hasil, atau alatnya, bisa mesin, bisa elektronik dan lain-lain. Dan ini juga bersifat konstitutif. Jadi ide yang mengadakan idenya, yang inventornya itu harus cepat-cepat mendaftarkan. Kalau enggak ya bisa didaftarin orang lain, terus nama dia yang dilindungi. Terus ada dua jenis paten, yaitu paten biasa dan paten sederhana. Paten sederhana itu lebih ke lipetan kardus, bisa bungkusan makanan, bisa sendok, bisa garpu dan lain-lain. Terus paten biasa itu mencakupi hal-hal yang lebih eksak, yang lebih presisi, seperti ya handphone, bisa juga barang-barang elektronik lainnya, bisa juga mesin, bisa juga peralatan berat dan lain-lain. Salah satu kasus yang dibahas di kelas atau dibahas oleh saya itu Massimo Corp dan Apple, karena Apple itu dituduh untuk mencuri paten teknologi pengukur oksigen dalam darah yang diinvensikan oleh Massimo Corp. Jadi Massimo Corp itu menggugat Apple, dan Apple akhirnya membayar ya uang yang gede untuk menutupi kerusakan hak ekonominya Massimo Corp. Yang terakhir itu hak desain industri, suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, yang memberikan kesan estetis dan dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang yang unik, yang cukup unik sehingga menarik daya beli orang lain. Dan ini dilindungi pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000. Dan salah satu kasus yang kita pernah bahas yaitu Oreo sama Oreo yang secara fonetik hampir sama, sehingga melanggar hak desain industri ini, dan juga penggunaan warna, penggunaan tipografi, dan juga bungkusnya itu terlalu sama sehingga melanggar hak desain industri ini. Jelaskan pentingnya IPR dalam industri kreatif. Jadi pasti sangat penting untuk intellectual property rights untuk diterapkan dalam industri kreatif. Kenapa? Karena ini melindungi hak cipta seseorang, dan ini menganjurkan orang-orang untuk selalu berkarya dalam industri apapun mereka, untuk selalu berinovasi dan menuju sesuatu yang dibilang kebaruan, baru, novelty yang bahkan dibilang dalam kelas. Jadi kalau orang-orang bisa asal comot dan menciplak desain orang lain dan mereka tidak dihukum untuk itu, ya orang-orang desainer, orang-orang yang memiliki ide yang baru, inovatif dan juga kreatif itu merasa tidak dihargai dan juga tidak dilindungi, karena hak ekonomi dan hak moralnya ya tidak diberikan oleh lembaga apapun, oleh negara saja tidak ada, sehingga keinginan untuk berkarya itu justru nurun dan juga akan berdampak negatif pada siklus ekonomi kita. Contohnya untuk hak cipta, yaitu segala yang diciptakan oleh manusia. Mulai dari saya, kalau saya misalkan gambar rumah nih, terus ini di Photoshop, jadi kalau saya gambar rumah ini ya berarti hak ciptanya ke saya. Ini udah otomatis terlindungi. Saya punya nama saya, oh yang buat gambaran rumah ini adalah saya, Evan. Dan ini karena sifat yang deklaratif tadi, yaitu otomatis dilindungi oleh negara. Hak merek itu seperti yang saya bilang Coca-Cola tadi, tidak ada perusahaan apapun di industri apapun yang bisa menjiplak atas nama fonetik Coca-Cola atau juga warnanya, tipografinya juga itu tidak bisa, karena Coca-Cola sendiri sudah mendaftarkan namanya pada semua industri yang ada, bisa penerbangan, bisa mobil, bisa juga food and beverage dan lain-lain. Itu semua sudah dilindungi. Hak paten itu seperti teknologi yang saya bilang, bersifat konstitutif juga seperti hak merek. Dan salah satunya yaitu Apple sama Massimo Corp menggugat Apple karena Apple diduga untuk mencuri teknologi di mana dia bisa mengukur oksigen di dalam darah
Dan ini teknologi diterapkan pada Apple Watch, sehingga masih Mokor marah kalau teknologinya ini alias dicuri. Hak desain industri itu seperti desain smartphone iPhone, lekuknya dan juga overall estetiknya, minimalismenya, dan juga warna-warna yang dibuat oleh si Apple ini semua udah didaftarkan sebagai suatu yang baru dan inovatif. Dan ini menjaga ikon dari Apple-nya sendiri, dari iPhone itu sendiri, sehingga iPhone ya bisa tetap jadi iPhone tanpa krisis identitas. Apa manfaat Anda sebagai mahasiswa DKV dalam memahami hak cipta, hak merek, hak paten, dan hak desain industri? Manfaatnya banyak banget, karena sebagai desainer apapun, tidak hanya dalam komunikasi visual, kita selalu didorong untuk berinovasi, untuk memiliki ide-ide yang baru yang belum dieksplorasi oleh orang lain. Dan ini juga menghargai keterampilan kita untuk ideation, incubation, dan juga illumination, dan hal-hal lainnya yang kita pelajari di creative theory. Itu keterampilan yang kita dihargai, dan jasa yang kita terapkan pada klien-klien kita ya tentu dilindungi oleh negara ini, oleh perundang-undangan yang berlaku, dan tentunya mengetahui IPR, mengetahui hak kekayaan intelektual, dan mengetahui kalau intelektual kita dihargai dan dilindungi oleh peraturan yang berlaku dan tertulis, itu tentu akan mendorong kita, buat kita lebih antusias dalam mencari ide-ide yang lebih kreatif lagi, yang lebih baik lagi, dan ya eksplorasi terus. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Andi. Ya, sampai jumpa. Dah.